saya Luna Maya. Hai, saya Kirsten Sugiono. Kita dari cast Rumah Kentang The Beginning. Dan sekarang kita lagi main di kantornya Genpi.co. Di sini saya berperan sebagai Sophie, istri dari Adrian, dan kita adalah satu tim rekanan kerja. Adrian adalah seorang penulis novel, saya adalah seorang ilustratornya. Saya sebagai Adrian di film Rumah Kentang The Beginning ini. Sophie diperankan oleh Luna Maya sebagai sebagai istri gue. Dan seperti yang tadi bilang, Adrian dan Sophie itu kerja bareng. Ceritanya novel Adrian yang biasanya laku, yaitu novel horor, tiba-tiba penjualannya nggak laku karena pembaca sudah bosan dengan cerita yang itu aja berdasarkan interview. Akhirnya penerbit memberikan tantangan kepada kita berdua untuk membuat cerita horor baru berdasarkan pengalaman kita sendiri. Dan mulailah kita mencari tempat di mana kita bisa mendapatkan pengalaman based on our story. Ternyata di situ terkuaklah suatu misteri yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Sejujurnya sih aku nggak tahu ya yang di vlog-vlog itu mereka menceritakan Aku apa. juga nggak tahu, jadi bingung juga. Aku juga baru tahu cerita Rumah Kentangnya ketika main film ini, baca Skripnya. skripnya gitu. Jadi ya kurang tahu lah mau ambil dari sisi yang mana, tapi yang pasti Karena banyak versi ya ini sih menceritakan tentang yang di Bandung, dan tentunya karena ini sebuah film pasti akan ada penambahan cerita, karakter, dramatisasi segala macam. Kalau kita syuting ada pawangnya sih. Ada yang selalu jagain kita. Maksudnya karena kan kita ke berbagai lokasi yang berbeda-beda. Emang sih hari-hari terakhir aku sempet sakit, sempet lemes, sempet ya kayak sekarang nih, kayak gak enak badan gitu kan. Tapi menurut beliau, Mbak Luna tuh gak sakit, Mbak Luna tuh ditempel. Masa sih Pak? Yaudah keluarin deh Pak, coba jangan nempel-nempel. Tapi selama proses syuting itu Kak Luna pernah ngerasa emang ini ada yang nggak bener nih kayak gitu? Oh enggak, aku sangat tidak sensitif untuk hal seperti itu dan nggak mau ambil pusing. Ya nggak tahu ya, nggak terjadi dalam kehidupan aku aja, dan di dalam benak dan pikiran aku juga nggak ada hal seperti itu. Kalaupun ada, ya udah kita hormati gitu. Ini relate banget sama sosok Sophie dan Adrian yang memang nggak begitu. Cukup relate sih. Ya cerita karakternya emang ya, kita nggak percaya ya. tapi kan gitu, kalau gitu ya. Sophie dan Adrian kan akhirnya mengalami mengalami dan akhirnya menyadari bahwa memang itu ada. Tapi kalau kita kan belum. Kalau sama anak kecil sih mereka menurut saya banyak sekali karena ceritanya sama anak kita gitu ya, dan emang di ceritanya ada satu anak yang selalu nempel sama papanya sama saya yang namanya Nala itu. Menurut saya mereka hebat, mereka masih kecil dan mereka sangat profesional ketika syuting di Pengalengan, dingin sekali, mereka juga nggak masalah nunggu. Ya. Mereka diam aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain juga kali. Terus ada satu adegan ketika jalan di sebuah lorong gitu yang panjang banget, dan gue sama anak kecil, si Nala itu nama asli siapa? Nicole. Ingatnya Nicole, dia tuh menurut saya hebat karena dia kecil tapi bisa melakukan adegan yang cukup berat. Gue aja capek gitu, kita jalan di lorong sini sampai berdarah-darah, dan dia melakukan dengan baik. Jadi ya emang benar-benar kalau syuting film horor, fisik juga mesti dipersiapkan dengan baik sih. Kayaknya waktu itu kita lagi ada mau Idul Adha. Oh ya, ada azan di mana-mana ya. Iya. Jadi bocor suaranya. Iya, jadi kita banyak Nunggu lama. alat takbiran tuh kita. Iya, jadi sebenarnya nggak bisa disalahin karena emang malam takbiran juga kan. Ya kendala-kendala teknis gitu sih lebih banyak sih. Gak ada sih, kalau bisa jangan sampai ada kebiasaan syuting udah nggak syuting masih tetap masalah kentang ya, nggak terlalu gimana. Paling setelah syuting saya agak susah ngebalikin jam tidur karena kita syuting film hantu biasa malam gitu kan, jadi pulangnya pagi, pulang matahari selalu udah nyala. Setelah syuting berapa hari setelahnya tuh ya adjustnya tuh butuh waktu lah, kayak jet lag.
kita harap sih kalau banyak yang penasaran dan juga banyak yang suka dengan urban legend atau yang bingung selama ini apa sih Rumah Kentang itu sendiri, cerita asal muasalnya, kenapa dinamakan Rumah Kentang, ya datang nonton tanggal 21 November. Semoga jadi kita punya satu cerita bersama mengenai sebenarnya Rumah Kentang itu seperti apa. Dan ini juga film horor yang beda, dari ambience juga sudah horor. Rasa cemas atau takut atau horornya itu ketika setannya belum keluar. Jadi dari suasananya sudah kebawa, dan menurut saya itu sebuah model cerita film horor yang baru. Saksikan nanti tanggal 21 November 2019. Terima kasih.